Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kota Mekah adalah kota yang istimewa. Ada banyak keutamaan di kota ini. Selain terdapat Masjidil Haram dan Ka'bah, ternyata kota ini juga menjadi tempat diutusnya Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa sajakah Nabi yang diutus di Mekah? Bagaimana mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota tersebut? Bagaimana tanggapan kaum mereka? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Setelah itu, ditiupkanlah ruh ke dalam jasadnya. Kemudian, Allah mengajarkan nama benda-benda. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian, mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat juga diperintahkan untuk sujud kepada beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan diperintahkan untuk melaksanakan haji ke Mekah. Hal ini juga sejalan dengan hadis lain, mana kalau Allah menurunkan Adam, Dia menurunkannya di tanah India. Kemudian Dia datang ke Mekah, lalu berangkat ke Syria, Suriah sekarang, wafat di sana. Hadis riwayat Tabrani. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Dajnah di antara Mekah dan Do'if. Lalu apa yang Nabi Adam alaihissalam melakukan di Mekah? Menurut Imam Qurtubi, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang membangun Baitullah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menyempurnakannya. Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam kira-kira hidup pada 2150 hingga 2080 sebelum Masehi. Beliau diutus pada tahun 2100 sebelum Masehi. Beliau juga wafat di Mekah. Tempat diutusnya Nabi Soleh alaihissalam adalah di Al-Hijr, sebuah kawasan antara Mekah dan Madinah. Tempat itu pun dikenal dengan nama Madain Soleh. Bukti Nabi Soleh alaihissalam diutus untuk kaumnya terdapat dalam Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau keturunan Sam bin Nuh yang berasal dari suku Ad. Suku Ad adalah suku yang hidup di Jazirah Arab. Kaum ini tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Oleh karena itu, mereka menyembah patung. Patung-patung itu pun diberi nama Samud dan Al-Hattar. Nabi Hud alaihissalam telah berusaha keras berdakwah untuk mengajak umatnya ke jalan yang benar. Namun kaum Ad keras kepala dan tak mau beriman. Karena sifat ingkar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan asap kepada mereka. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8.
Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya ke Mekah. Kemudian, Nabi Ibrahim pun kembali ke Syam. Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya hanya tinggal berdua di sana. Samir bin Abdullah Al-Maghlus menjelaskan bahwa Nabi Ismail hidup pada 1911 hingga 1774 sebelum Masehi. Pada 1850 sebelum Masehi, beliau baru diutus menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diutus di Mekah Al-Mukarramah. Bersama ayahnya, Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nabi Ismail mengangkat batu, sedangkan Nabi Ibrahim menyusunnya hingga menghasilkan bangunan yang tinggi. Setelah selesai membangun Ka'bah, keduanya kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Nabi Ismail menjadi rasul untuk kabilah-kabilah yang ada di sekitar sumur Zamzam. Kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Nabi Ismail juga dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab. Beliau pula lah yang pertama kali memanah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, wahai keturunan Ismail, karena nenek moyangmu adalah seorang pemanah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib diutus menjadi nabi pada usia 50 tahun dan sekitar 1550 sebelum Masehi. Beliau diutus untuk kaumnya bernama kaum Madian. Penduduk Madian adalah satu kaum Arab yang tinggal di kota bernama Madian. Kota tersebut berada di daerah Ma'an, di ujung daerah Syam, dan berada di dekat tepian Hijaz. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhenti melakukan kecurangan pada takaran, melarang berbuat syirik, dan sebagainya. Meskipun begitu, tetap saja ada dari kaum beliau yang tak mau beriman. Padahal Nabi Syuaib sudah memberikan pendapat untuk membantah kaumnya yang tak mau bertaubat. Karena kecakapannya dalam berbicara, beliau dikelari sebagai Khatibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Kaum Nabi Syuaib yang tak mau beriman pun ditimpakan azab. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, dan Dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang daripadanya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa kumpalan dari langit. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 187 hingga 188. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Siti Aminah. Di usia yang sangat muda, beliau menjadi yatim piatu. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tak diketahuinya. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Awalnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya secara terang-terangan. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau menekankan pada sisi kepercayaan. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dua sisi kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap hari akhir. Perjalanan dakwah beliau penuh dengan penentangan. Bahkan beliau mengalami ancaman pembunuhan. Nyawa beliau dan nyawa umatnya menjadi taruhan dalam berdakwah. Saat berusia 53 tahun, beliau pun hijrah ke Madinah hingga beliau wafat di usia 63 tahun. Nah, sahabat beriman, itulah keenam nabi yang diutus untuk berdakwah di Mekah.
Mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti yang nyata untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar. Hal ini sesuai firman-Nya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.